071281924075. Saya praktikan dari Rizky Renaldi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama yaitu film protozoa dan foraminifera bentonik besar. Yang kedua itu pengenalan foraminifera. Yang ketiga foraminifera planktonid. Yang keempat foraminifera bentonik, dan 5 aplikasi foraminifera. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang film protozoa. Protozoa sendiri terdiri dari dua kata, yaitu protos dan zoon, di mana protos adalah pertama dan zoon adalah hewan. Dapat disimpulkan berarti hewan yang pertama. Organisme ini berasal dari organisme bersel satu, di mana dia memiliki cairan yang pekat yang disebut protoplasma yang mempunyai satu inti atau lebih disebut nukleus. Film protozoa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu tersusun dari satu sel. Yang kedua itu umumnya hidupnya bersoliter. Yang ketiga tidak memiliki zat klorofil kecuali euglena. Dan yang keempat itu bersifat eukariotik. Protozoa sendiri memiliki dua cara berkembang biak. Yang pertama itu seksual, yang kedua aseksual. Dan ada juga yang gabungan antara seksual dan aseksual. Dan beberapa dari protozoa juga ada beberapa yang memiliki cangkang. Cangkang tersebut terbentuk dari beberapa material. Di antaranya tuh selulose, chitin, kalkeus, dan material silika. Klasifikasi dari film protozoa itu terdiri dari 4. Yang pertama itu kelas Rhizopoda atau kaki semu, di mana dia itu tidak memiliki alat gerak. Itu kelas Plagiata atau bulu cambuk, di mana itu alat geraknya itu berupa bulu cambuk. Dan dia itu juga tidak memiliki cangkang di tubuhnya. Biasa dia tuh hidupnya di air tawar maupun di air laut. Yang ketiga itu kelas Ciliata atau berupa rambut getar, yaitu alat geraknya rambut getar. Yang keempat itu kelas Sporozoa. Selanjutnya foraminifera bentonik besar. Ordo foraminifera ini merupakan salah satu ordo yang lebih besar dibandingkan yang lainnya, di mana dia memiliki kaki semu yang menambat atau merajap di bawah permukaan laut. Klasifikasi foraminifera bentonik besar. Yang pertama itu family Discocyclidae yang terbagi menjadi 3 genus. Yang pertama itu genus Actinocyclina, yaitu memiliki kenampakan luar bulat, tidak berbentuk bintang, dijumpai rusak-rusak yang memancar. Yang kedua itu genus Asteroclina, kenampakan luar seperti bintang poligonal, dijumpai rusak-rusak radial. Yang ketiga genus Disoclina, memiliki kenampakan luar menyerupai lensa, kadang bengkok menyerupai pelana, kelilingnya bulat dengan tanpa tonggak-tonggak. Yang kedua itu family Charimididae yang terdiri dari 3 genus. Yang pertama Acerina, yang memiliki kenampakan luar pipi lentikuler diskoidal, tes besar ukuran 2-5 mm, dijumpai tonggak-tonggak. Yang kedua itu genus Cyclocipeus yang memiliki kenampakan luar seperti lensa dan kamar, pundak dan siku-siku terlihat dari luar. Yang ketiga itu genus Nummulites, kenampakan luar seperti lensa, terputar secara planis spiral, hanya putaran terluar yang terlihat pada umumnya licin. Ketiga itu family Alveolinelidae yang memiliki 2 genus. Yang pertama itu genus Alveolina yang memiliki kenampakan luar berbentuk telur atau silip, panjang kurang lebih 1 cm. Yang kedua itu genus Alveolinella, bentuk sama dengan Alveolina, panjang sumbunya 0-1,5 cm, serta ada suatu kanal yang presepta. Keempat yaitu family Myogipsinidae yang terbagi menjadi 2 genus. Yang pertama Myogipsian yang memiliki kenampakan luar terbentuk segitiga, lonjong hingga bulat, kadang seperti bintang poligonal. Yang kelima itu ada family Calcarinidae yang terbagi menjadi 2 genus. Yang pertama itu biplanispiral atau memiliki kenampakan luar pipi hingga seperti lensa, diskoidal, hampir bilateral simetri dengan tanpa tonggak. Yang kedua itu genus Platispiral yang memiliki kenampakan luar seperti lensa atau letikuler dan bentuk sering dijumpai tonggak. Terakhir itu family Orbitoididae yang memiliki genus yaitu Lepidosiclina yang memiliki ciri-ciri kenampakan seperti lensa letikuler, pipi cembung, diskoidal, permukaan tes papilet harus retikuler,
pinggirnya bisa bulat, kadang seperti bintang poligonal. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan foraminifera. Foraminifera sendiri merupakan salah satu organisme besar satu yang memiliki cangkang gampingan. Dan foraminifera ini juga termasuk dalam filum Protista, yang termasuk ke dalam kelas Rhizopoda atau kaki semu. Cangkang dari foraminifera ini juga bisa digunakan untuk menentukan sumber minyak bumi ataupun gas alam. Ya. Foraminifera ini juga terbagi menjadi dua, yaitu foraminifera planktonik dan foraminifera bentonik. Di mana foraminifera planktonik itu adalah foraminifera yang hidupnya mengambang di atas perairan. Sedangkan yang bentonik itu adalah foraminifera yang hidupnya menambat ataupun merayap di bawah permukaan. Ada bagian-bagian dari foraminifera. Yang pertama itu adalah tes atau gabungan dari beberapa kamar yang membentuk tes. Sedangkan kamar adalah bagian yang terbentuk dari tes. Dan juga dia itu memiliki septa. Septa merupakan bidang pembatas antar kamar. Sedangkan sutur merupakan kenampakan luar garis dari septa tersebut. Dan juga di dalam foraminifera itu terdapat apertur. Apertur merupakan tempat keluarnya protoplasma. Dan juga dia memiliki hiasan yang berupa pangtek di bagian luarnya. Dan bagian samping itu disebut dengan periperi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan sampel foraminifera. Yang pertama itu yaitu mencari singkapan di mana itu memiliki butiran yang halus. Karena pada butiran halus itu kemungkinan foraminifera itu terdapat banyak di situ karena kemungkinan terfosilkan itu lebih besar. Yang kedua itu cari posisi lemah dari batuan tersebut. Yang selanjutnya memilih bagian yang fresh. Dimana kita lihat bagian fresh atau tidak itu kita lihat dari warnanya. Yang pertama itu kita pukul bagian lemah tersebut, kita lihat apakah perbedaan dalam dan luar itu, dan kita ambil bagian yang terlihat lebih fresh. Selanjutnya, setelah kita sampling, kita melakukan preparasi. Dimana awalnya kita mengambil batu yang kita sampling tadi dan kita tumbuk menggunakan palu karet untuk mencegah kemungkinan cangkang dari foraminifera itu pecah. Setelah melakukan pemecahan batu, kita lanjut ke pencucian. Yang pertama itu kita cuci menggunakan sabun untuk membersihkan foraminifera dari material asing. Setelah itu, kita lanjut ke perendaman dengan peroksida, di mana perbandingan peroksida itu 1:2. Setelah perendaman itu, selama jangka perendaman kita harus mengaduknya sampai selama minimal 20 jam. Setelah itu, setelah perendaman 20 jam, kita ambil sampel tersebut, kita cuci kembali untuk membersihkan dari peroksida. Setelah itu, kita mengeringkan sampel tersebut di cahaya matahari. Ataupun misalnya keadaan tidak memungkinkan untuk mengeringkannya, kita bisa penggorengan dengan cara menyanggrainya, tetapi jangan sampai itu gosong. Selanjutnya itu proses analisa, di mana analisa ini dilakukan di dalam laboratorium. Yang pertama itu kita mengayak foraminifera. Pengayakan itu dibagi menjadi beberapa mesh. Yang pertama itu 30, 50, 100, 200, dan pen. Setelah pengayakan tersebut, kita lanjut ke bawah mikroskop. Di dalam mikroskop itulah kita bisa menganalisa yang mana termasuk foram plankton dan foram bentos. Nah, pada saat kita menemukan itu, kita bisa mengambilkan dengan jarum. Dan setelah mengambil dengan jarum itu, kita letakkan di dalam plate untuk memisahkan genus-genus dari plankton dan bentos tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan saya menjelaskan ada foraminifera planktonik. Foraminifera planktonik adalah salah satu organisme yang hidupnya itu mengambang atau melayang di atas permukaan air, yang gunanya itu digunakan untuk menentukan umur relatif batuan. Bagian dari foraminifera planktonik itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu septa dan sutur. Septa adalah bagian pembatas bidang di antara kamar-kamar. Sedangkan sutur adalah garis permukaan dari septa tersebut. Di mana sutur itu terbagi menjadi 3, yaitu melengkung tertekan kuat, melengkung tertekan sedang, dan melengkung tertekan lemah. Di mana melengkung tertekan kuat itu apabila dilihat dari luar, lengkungannya itu terlihat sangat ke dalam. Sedangkan apabila dia tertutup lemah itu hanya sebuah garisan saja.
Kamar pada foraminifera plankton itu dibagi menjadi 3, yaitu planispiral, trochospiral, dan streptospiral. Planispiral adalah kamar yang di bagian dorsal dan ventralnya itu sama jumlahnya, dan apabila di kenampakannya itu di semua kenampakan itu sama bentuknya. Yang kedua itu trochospiral. Trochospiral itu adalah kamar di mana bagian ventral dan dorsalnya itu berbeda. Bagian ventral itu biasanya itu kamar lebih sedikit, sedangkan pada dorsal itu kamar lebih banyak. Dan yang ketiga itu streptospiral. Selanjutnya itu ya hiasan pada foraminifera. Yang pertama itu hiasan pada permukaan seperti punctate, smooth, reticula, vesicular, axial costae, dan spiral costae. Yang selanjutnya itu pada umbilicus, yaitu salah satunya di umbilicus, open umbilicus, dan ventral umbo. Dan yang dilanjutkan dengan pada aperturnya itu lip rim, bula, tegila, tooth, sama plate. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 13 genus foraminifera planktonik. Yang pertama itu Globigerina yang memiliki ciri khas lip rim sama dipli umbilicus. Sedangkan yang kedua itu Globigerinoides yang memiliki ciri khas secondary aperture. Itulah yang membedakan antara Globigerina dan Globigerinoides. Yang selanjutnya itu Orbulina. Orbulina itu memiliki ciri khas small opening aperture. Yang keempat Globiguadrina yang memiliki ciri khas plate. Yang kelima itu Hankenina yang memiliki ciri khas span. Dan yang keenam Cribro-Hankenina yang memiliki ciri khasnya itu cribro pada sekitaran aperturnya, ataupun apabila di bagian tubuhnya itu lebih gemuk dibandingkan Hankenina. Yang kelima itu Globertalia T dan G, dimana yang membedakan T dan G itu hanyalah pada killnya itu. Pada G itu terdapat kill, sedangkan T itu tidak. Yang keenam itu Buleniatina yang memiliki bagian permukaan smooth. Yang selanjutnya Spirulina yang memiliki ciri khasnya hiasan pada Spirulina itu yaitu pada strukturnya itu bridge dan plate. Dan dilanjutkan dengan Hastegerina yang memiliki ciri khas lip atau lip rim yang memiliki bentuk planispiral. Selanjutnya itu Catapsidra yang memiliki hiasan pada aperturnya itu berupa bula atau bentukan seperti segi 6 yang menutupi apertur. Selanjutnya itu Spirodilepsis yang memiliki ciri khas dipli umbilicus. Saya akan menjelaskan tentang foraminifera bentonik. Foraminifera bentonik adalah foram yang hidupnya itu menambat maupun merayap di bawah permukaan laut. Foram ini digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan dari suatu batuan. Susunan kamar dari foraminifera bentonik itu terbagi menjadi 2, yaitu monotalamus dan polytalamus. Di mana monotalamus itu susunan kamar itu hanya terdiri dari satu kamar, dan polytalamus itu terbagi lagi menjadi beberapa, yaitu salah satunya uniformed, biformed, triformed, dan multiformed. Di mana multiformed ini jarang ditemukan. Yang uniformed itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian, di mana yang pertama itu uniserial, biserial, triserial, dan multiserial. Yang uniserial adalah susunan kamar di mana beberapa kamar tersusun dalam satu baris, sedangkan biserial adalah susunan kamar di mana satu baris itu terdiri dari 2 susunan kamar. Yang triserial itu ya tiga susunan kamar, 3 kamar tersusun dalam satu baris. Susunan biformed itu yaitu susunan di mana awalnya itu 2 kamar dan dilanjutkan kamar selanjutnya itu jadi satu kamar. Jadi dia tuh kayak itu, kayak piramid kayak itu. Ya, triformed itu yaitu susunan kamar di mana yang awalnya itu tri menjadi b dan menjadi uni. Yaitu jadi 3 2 1 kayak susunannya. Dan multiformed itu jarang ditemukan karena susunan kamarnya itu dari banyak
menjadi sedikit kayak. Pada susunan forum bentonik juga terdapat susunan kamar involute dan exvolute, di mana involute itu kamar awalnya itu terlingkupi kamar selanjutnya, sehingga pada susunan itu tidak terlihat karena terlingkupi oleh kamar yang terakhir. Dan exvolute itu seperti lingkaran biasa kayak itu, yaitu semua kamarnya terlihat. Contoh dari involute itu yaitu Elphidium. Aperture pada foraminifera itu terbagi menjadi dua, yaitu pada planktonik itu terbagi menjadi tiga, di mana yang pertama itu aperture PAI, secondary, sama aksesoris. PAI itu terbagi menjadi tiga, PAI umbilical, PAI umbilical extraumbilical, dan PAI equatorial. PAI umbilical yaitu aperture yang terdapat di tengah-tengah foraminifera. Sedangkan yang umbilical extraumbilical itu aperturnya itu sampai ke periperi, dan equatorial itu aperturnya itu sampai melingkar. Sedangkan secondary aperture itu aperture kedua setelah aperture utamanya, dan aperture aksesoris seperti itu yang aperture setelah aperture semua aperturnya. Aperture pada foraminifera bentonik itu terbagi menjadi tiga, at end tabula chamber, at base of aperture phase, dan in middle aperture phase, di mana at end of tabula chamber itu aperturnya itu terdapat pada kamar terakhir dari forum bentonik tersebut. Sedangkan yang in middle itu aperturnya itu terdapat di tengah-tengah, dan at base itu terdapat pada kamar yang pertama. Aplikasi foraminifera. Aplikasi foraminifera ini berguna untuk menentukan lingkungan pengendapan maupun umur relatif batuan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa kegunaan dari foraminifera. Yang pertama itu untuk menentukan umur relatif batuan. Dalam hal ini, umur relatif batuan tersebut ditentukan oleh foraminifera planktonik, di mana karena hidupnya itu mengambang, sehingga apabila dia mati, dia itu lingkungan pengendapannya itu lebih menyebar ke setiap lapisan. Yang kedua itu membantu dalam studi lingkungan pengendapan atau PESIS. Yang ketiga, korelasi stratigrafi, yaitu bisa menentukan korelasi ini lebih tepatnya ke foraminifera bentonik. Karena kenapa? Foraminifera bentonik lebih ke lingkungan pengendapan, karena hidupnya yang menambat maupun merambat pada dasar laut. Yang keempat itu membantu menentukan batas transgresi dan regresi, di mana transgresi itu adalah kenaikan muka air laut, dan regresi itu turunnya permukaan air laut, misalnya dengan menggunakan foraminifera. Yang terakhir itu bahan penyusun biostratigrafi. Berdasarkan kegunaannya tadi, foraminifera dikenal juga beberapa istilah, yaitu satu, fosil indeks atau fosil petunjuk, di mana fosil yang digunakan ini untuk menentukan umur relatif. Cara fosil indeks itu salah satunya itu umurnya pendek, akan tetapi keberadaannya itu melimpah pada suatu batuan tersebut. Itu bisa digunakan untuk sebagai fosil indeks. Yang kedua itu fosil batimetri atau fosil kedalaman. Nah, fosil ini digunakan untuk menentukan lingkungan pengendapan. Biasanya digunakan untuk foraminifera bentonik. Yang ketiga itu fosil horizon atau fosil lapisan. Fosil ini mencirikan atau khas terdapat di dalam suatu lapisan. Cirinya itu Globeratalia tumida, penciri N18. Yang keempat itu fosil lingkungan, di mana fosil yang dapat digunakan sebagai petunjuk lingkungan sedimentasi. Contohnya itu radiolaria yang penciri laut dalam. Yang kelima itu fosil iklim. Fosil ini digunakan untuk menunjuk petunjuk iklim pada saat itu. Contohnya itu Globigerina pachyderma, penciri iklim dingin. Ya. Jadi fosil foraminifera itu juga bisa digunakan untuk penarikan umur dan juga lingkungan pengendapan, di mana penarikan umur itu menggunakan foraminifera planktonik, sedangkan lingkungan pengendap tersebut menggunakan foraminifera bentonik. Cara-caranya itu yang pertama, untuk menentukan penarikan lingkungan umur relatif batuan dengan menggunakan
foraminifera planktonik, yaitu satu di mana pada penarikan umur relatif itu kita lihat apabila keberadaannya melimpah dan umurnya pendek, itu bisa ditarik sebagai posisi indeks, di mana syaratnya itu dia tidak boleh melebihi 3 bar dalam tabel penarikan umur tersebut. Dan apabila dalam tabel tersebut umurnya tidak ada yang pendek, kita menggunakan metode akhir paling awal, awal paling akhir, di mana metode ini digunakan untuk menentukan kemelimpahan posisi tersebut dan umurnya pada tabel tersebut. Jadi kita apabila menggunakan metode akhir paling awal dan awal paling akhir itu, kita menggunakan ketersinggungan dari umur dari forum-forum tersebut. Kita mencari lingkungan pengendapan dengan tabel lingkungan pengendapan, di mana kita menggunakan foraminifera bentonik. Pada ini kita menggunakan perhitungan di dalam petom untuk menentukan lingkungan pengendapannya, di mana jumlah dari forum tersebut kita kalikan petom, kita kalikan dalam petom untuk meter. Jadi setelah kita kalikan tadi, kita konversikan ke dalam meter untuk menentukan kedalaman dari lingkungan pengendapan forum tersebut. Setelah kita konversikan ke meter, kita lihat pada tabel itu, apabila di tabel tersebut kemelimpahannya itu terdapat di situ, kita tarik dari yang paling melimpah, kita lihat pada bagian tersebut, berarti itulah lingkungan pengendapan forum tersebut. Penjelasan saya tentang foraminifera. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.